Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan wanita Gereja Kristen Tanjung Karang di hari Sabtu ini. Di Sabtu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, kasih-Mu. Bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan terus boleh limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di sore hari ini dalam persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus boleh memberkati kami terus boleh dikuatkan dan dihibur. Bagaimana kami boleh hidup menjalani setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman di sore hari ini. Bahkan Kau memberkati hamba-Mu. Biarlah setiap apapun yang boleh dipersiapkan, bahkan firman yang boleh kami dengar, kami boleh terus Tuhan diajarkan untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Dalam rangkaian Minggu Sengsara ini, sebelum kita esok akan memperingati Paskah, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, di kesempatan sore hari ini saya mendapatkan sebuah tema yang sangat singkat dan juga merupakan tema yang bermakna bagi kehidupan kita, yaitu dengan tema sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, kata sudah selesai itu diartikan dengan sebuah kata tetelestai, yang artinya selesai. It's finished dalam bahasa Inggris. Yesus sudah menyelesaikan setiap hal yang harus dilakukan. Mulai dari malam di Getsemani, kemudian ditangkap, masuk dalam penyiksaan, ya, kemudian mati di atas kayu salib. Kata tetelestai atau sudah selesai ini merupakan perkataan, 7 perkataan terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Dan pernyataan ini adalah pernyataan atau perkataan yang ke-6. Yang dimaksud dari perkataan ini sesungguhnya adalah bahwa apa yang Yesus emban sebagai misi, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Dia taat kepada Bapanya di surga, sehingga dia katakan bahwa biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapanya di surga. Kata tetelestai atau sudah selesai ini adalah sebuah pernyataan yang sangat unik,
yang diberikan atau dikatakan Yesus saat-saat terakhir ia menderita di atas kayu salib. Banyak orang menganggap bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah kekalahan. Kematian Yesus adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Bagaimana tidak? Dia adalah seorang anak Allah yang maha kudus, yang penuh dengan kuasa. Kalau kita melihat hanya mati tergantung di atas kayu salib. Ya. Setidaknya inilah yang seringkali dipikirkan oleh para murid ketika itu. Mereka melihat guru mereka yang mereka kasihi, ya sahabat mereka, harus tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kematian Yesus justru merupakan sebuah awal dari kemenangannya, ibu-ibu yang terkasih. Kenapa demikian? Karena kemenangan Yesus tidak dimulai ketika ia bangkit dari kematian. Tetapi kemenangan Yesus itu dimulai ketika Yesus mengucapkan kata sudah selesai. Apa yang harus ditanggung dalam kehidupan, beban yang harus dia pikul, bahkan kematian yang dia harus terima, dia tutup dengan kata-kata sudah selesai. Jikalau dibandingkan dengan ucapan Rasul Paulus di akhir pelayanannya, Paulus juga mengucapkan perkataan yang sama dengan sebuah ucapan yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Paulus menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sedikit berbeda dengan apa yang Yesus ucapkan. Dalam bahasa Yunani kata sudah selesai itu diartikan tetelestai. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dikatakan dia mengakhiri. Ya, kata mengakhiri dalam bahasa aslinya adalah teteleka. Ya. Ini merupakan sebuah ucapan atau proklamir dari seseorang yang sudah mencapai di garis akhir sebuah kemenangan itu. Ya. Kalimat ini sengaja dipakai oleh Paulus untuk meniru kemenangan yang juga Yesus proklamirkan pada akhir kehidupannya di atas kayu salib. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi misi Kristus? Dan apakah kemenangan yang dicapai oleh Kristus? Misi yang diemban oleh Tuhan Yesus adalah misi untuk menyatakan keselamatan dari Allah atas orang-orang berdosa. Ya. Wayne Grudem menjelaskan, seorang teolog mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 hal yang harus menjadi tujuan atau impian takdir dari manusia berdosa jikalau ia ditebus oleh Tuhan. Yang pertama itu sebenarnya kematian itu sebagai hukuman atau pelanggaran dosa. Ya. Kemudian kematian juga yaitu menanggung murka Allah atas dosa. Kematian yang ketiga berarti bahwa keterpisahan Allah dari Allah karena keberdosaan manusia. Hal yang keempat, kematian merupakan keterikatan dengan dosa dan menjadi budak dari kerajaan kegelapan, yaitu iblis. Namun ibu-ibu yang terkasih, semua yang Yesus sudah lakukan bagi kehidupan saya pribadi, kehidupan ibu-ibu semua, ya, mengacu kepada karya keselamatan yang sudah kita terima, yang besok kita akan peringati dalam sebuah momen Paskah. Kita sudah dibebaskan dari setiap dosa kita. Terkadang mungkin kita berpikir bahwa dosa-dosa kita sangat berat. Apa yang kita sudah lakukan di belakang itu sepertinya kita tidak mau melihat, karena begitu gelapnya setiap hal-hal yang kita sudah lakukan di belakang. Tapi ingat, perubahan demi perubahan yang Yesus tawarkan buat kehidupan kita adalah sebuah perubahan yang seutuhnya. Dia mati bukan mati karena kesia-siaan. Dia mati bukan hanya sebuah dasar segala sesuatu, mungkin boleh dikatakan mati yang sia-sia, tidak. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib mempunyai tujuan yang pasti, supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kata sudah selesai juga berarti melenyapkan setiap ketakutan kita. Yesus akan menjadikan kalimat ini sebuah kata-kata bahwa dosamu sudah ditanggung. Dosa kita sudah ditanggung. Setiap pelanggaran kita sudah ditanggung. Dan Yesus katakan sudah selesai. Semua sudah dibayar lunas.
kita memperoleh keselamatan kekal yang datangnya daripada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan di sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus datang membawa sebuah pengharapan. Kematiannya membawa sebuah kehidupan bagi kita yang sudah mati secara rohani. Bahkan kematiannya membawa kita kepada sebuah harapan yang pasti bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karenanya, pada saat kita datang di hadapan Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, jangan pernah takut. Yesus akan membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya. Setiap dosa kita sudah ditanggungnya. Oleh karenanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur dan terima kasih kita bahwa kematiannya itu adalah kematian yang mengubahkan kita. Kita sudah selesai dari setiap dosa-dosa kita. Mungkin kita harus jatuh bangun di dalamnya, menjalani kehidupan ini. Tapi Adina, percayalah, Tuhan akan terus memegang kehidupan kita. Dia akan terus menopang kita. Dan firman-Nya dengan pasti mengatakan bahwa kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang kita, membawa kepada kehidupan kekal, menuju kepada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Biarlah renungan firman Tuhan di sore hari ini terus menguatkan kita bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Kita sudah selesai dengan kehidupan lama kita dan menuju kepada kehidupan yang diperbaharui hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menghargai setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Secara khusus sama berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah. Kalau mereka dalam pergumulan, dalam situasi yang saat ini sedang tertekan, bahkan mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba berdoa, biarlah kuasa Allah mengalir atas kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah. Semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, semakin dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi. Sehingga iman setiap kami bukanlah merupakan sebuah iman yang biasa, tetapi kami memiliki iman yang berkualitas karena kami sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayarkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan biarlah kami terus boleh menerima setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ibu-ibu yang ada di rumah dalam kehidupan keluarga mereka, suami, anak-anak, bahkan setiap pekerjaan yang mereka boleh lakukan sebagai seorang penolong bagi imam suami yang Tuhan ditempatkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan dan materikan firman ini dalam loh hati kami, sehingga kami terus boleh diperbaharui dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami naikkan doa ini demi Kristus Yesus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Come before you today. There's just one thing that I